Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 22 Juli 2026, Yohanes 8 ayat 51-53. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Kemarahan orang Farisi ahli Taurat waktu itu, saudara ya. Jadi pemahaman mereka tentang apa yang disampaikan oleh Yesus nggak nyambung, saudara. Yesus bicara tentang hal yang rohani, mereka bicara fisik. Selalu seperti itu. Misalnya tentang anak Abraham, Yesus berkata tentang anak-anak rohani Abraham, maka mereka bicara tentang anak-anak Abraham secara fisik. Tentang maut juga sama di bagian ini. Yesus bicara tentang kematian yang kedua, tetapi mereka bicara tentang kematian fisik. Yesus bicara tentang kematian yang kedua. Wahyu 20 ayat 14-15 berkata begini, lalu maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Maksudnya neraka. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api, ke dalam neraka itu. Jadi Rasul Yohanes, rasul yang sama menuliskan kitab Wahyu ini, berkata bahwa ada kematian kedua, yaitu bagi mereka yang namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan. Saat peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus juga, saudara, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sama saat Maria dan Marta dalam Yohanes 11 ayat 25-26, dalam duka cita karena Lazarus mati, saudara meninggal. Yesus menjawab Marta, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ini bicara tentang tubuh kebangkitan. Itu sebabnya Yesus menyambung dalam ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Apa jawaban Marta? So, jawabannya ini mewakili semua orang Israel dan non-Israel yang percaya kepadanya. Ayat 27, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Yang menjadi masalah adalah kebanyakan orang Israel yang diwakili oleh orang Farisi saat itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Itu yang membuat pemahaman mereka selalu nggak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias, maka sangat berbeda situasinya. Saudara, sebenarnya dari sudut pandang knowledge semata, maka hampir semua murid juga tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi yang membuat nyambung bukanlah masalah otak atau knowledge, saudara, pemahaman, tetapi masalah hati, percaya. Sehingga walaupun Maria tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus, pengakuan percayanya menjadi kunci utama, kunci imannya. Para murid lain juga sama, saudara. Saat Yesus mengajarkan bahwa tubuhnya adalah makanan dan darahnya adalah minuman, semua orang Farisi kaget. Ahli Taurat itu bilang ini menyesatkan, pengajaran menyesatkan. Masa kan kita minum darahnya Yesus? Nggak nyambung, saudara ya. Dan ini yang membuat banyak murid-murid di luar 12 itu mundur. Dan yang menarik, saat Yesus menanyakan kepada murid-muridnya dalam pasal 6, Yohanes 6 ayat 67, apakah kamu juga nggak mundur? Nah, jawaban Petrus itu menarik. Ini juga mewakili semua orang percaya kepada Yesus. Ayat 68-69. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin, saudara. Hari ini biarlah kita sama seperti para murid Yesus. Banyak yang tidak kita mengerti tentang Tuhan. Terbatas sekali knowledge kita. Cara dia berkarya dalam hidup kita. Sangat kita terbatas sekali. Pertanyaan yang penting adalah apakah kita tetap percaya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.